Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, di sini aku bakal sharing ke teman-teman materi yang bukan materi sih, tapi ini rutin banget keluar di soal UKOM ya. Ini tentang mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir. Nah, apa aja sih? Nanti kita bahas ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku, dan jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Juga jangan lupa buat teman-teman follow Instagram dan TikTok aku. Oke. Jadi teman-teman, seperti yang selalu aku bilang ya, sebelum ke soal, aku selalu sharing ke teman-teman tentang materinya ya, tentang konsepnya, biar nanti kalau ke teman-teman menemukan soal model apapun ya, entah dibolak-balik model seperti apa, teman-teman paham ya, bukan kita hanya menghafal jawabannya saja ya teman-teman gitu. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita harus paham konsepnya. Aku nggak menuntut teman-teman buat hafal, tapi kita paling tidak harus paham gitu ya teman-teman, karena di UKOM itu kan yang pertama jelas dikejar waktu, kemudian soalnya banyak, jadi kita harus punya manajemen dan strategi tertentu seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke materinya. Jadi mekanisme kehilangan panas itu tuh ada ini teman-teman, pasti teman-teman pernah baca ya, tentang ada evaporasi, ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Apa sih bedanya? Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama, evaporasi. Apa itu evaporasi? Jadi sebelum kita ke penerapan soal, kita kenali dulu ya teman-teman istilahnya, terus apa aja contoh-contohnya gitu ya. Untuk evaporasi adalah mekanisme kehilangan panas pada bayi akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi. Oke, aku highlight ya teman-teman. Di sini evaporasi itu adalah akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi. Oke, kalau di soal nanti ketemunya kalau kita cuma tahu pengertiannya kadang bingung ya. Aku cantumin contoh-contohnya juga ya teman-teman. Ini untuk evaporasi akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi. Oke, untuk contohnya, yang pertama ada penguapan cairan ketuban ya, ketika mungkin setelah lahir kan harusnya dikeringkan ya, dikeringkannya mungkin kurang sempurna, jadi masih ada sisa-sisa cairan ketuban. Nah, ini menyebabkan adanya bayi kehilangan panas ya secara evaporasi. Biasanya ada soal tuh, bidan belum maksimal dalam mengeringkan bayinya gitu. Apakah mekanisme kehilangan panas pada bayi? Yaitu secara evaporasi. Oke, yang kedua ada bayi tidak dikeringkan dengan benar saat lahir. Ya ini ya yang termasuk ini ya. Bayi tidak dikeringkan dengan benar saat lahir sehingga menyebabkan kehilangan panas secara evaporasi. Kemudian selanjutnya adalah bayi buang air kecil tidak segera diganti sehingga ada cairan tubuh bayi yang menyebabkan kehilangan panas secara evaporasi. Jadi bayinya pipis ya, kemudian tidak segera diganti kan jadi kayak basah gitu ya, bayinya juga jadi kehilangan panas, namanya secara evaporasi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah mekanisme kehilangan panas secara konduksi. Apa itu? Oke, kita telah ya. Untuk konduksi adalah mekanisme kehilangan panas akibat terjadinya sentuhan langsung antara tubuh bayi dengan benda dingin. Oke, aku garis bawah ya, kalau konduksi adalah sentuhan langsung antara tubuh bayi dengan benda yang dingin. Paham ya teman-teman? Kalau evaporasi adalah penguapan ya. Penguapan karena ada cairan tubuh pada bayi. Kemudian kalau konduksi adalah karena si bayi ini sentuhan langsung ya tubuhnya dengan benda yang lebih dingin. Oke, kita ke contohnya untuk yang konduksi.
Contohnya, bayi ditimbang di atas timbangan yang tidak diberi alas, kan dingin ya jadinya ya. Nah, ini bayi akan kehilangan panas secara konduksi. Terus apa lagi, Kak? Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan ketika bidan ya, misalnya melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, kemudian pakai stetoskop. Kadang kan stetoskop dingin ya ujungnya itu ya, teman-teman. Nah, ini bayi akan mengalami mekanisme kehilangan panas secara konduksi gitu. Paham ya, teman-teman, sampai sini ya? Oke, selanjutnya adalah mekanisme kehilangan panas secara konveksi. Apa itu? Untuk konveksi adalah mekanisme kehilangan panas akibat bayi terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin. Ini ya, akibat terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin. Kadang antara konveksi sama radiasi itu teman-teman pada masih suka bingung ya. Jadi kita telah ya teman-teman untuk perbedaannya. Untuk konveksi adalah akibat terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin ya. Kemudian kita ke contohnya. Apa sih contohnya dari konveksi? Untuk konveksi contohnya adalah bayi diletakkan di dekat jendela yang terbuka sehingga kan terpapar ya oleh aliran udara yang lebih dingin, sehingga tubuh bayinya mengalami kehilangan ya panas secara konveksi. Kemudian bayi terkena udara dingin dari kipas angin, dari AC ya teman-teman. Jadi terkena aliran udara yang lebih dingin. Ini ya bedaannya ya. Antara evaporasi adalah penguapan cairan di tubuh bayi, konduksi karena bersentuhan dengan benda yang lebih dingin ya. Kemudian untuk konveksi adalah aliran udara yang dingin. Oke, kemudian selanjutnya kita ke radiasi, teman-teman. Untuk radiasi, pengertiannya adalah mekanisme kehilangan panas pada bayi karena bayi diletakkan di dekat benda dingin meskipun tidak bersentuhan langsung. Oke, yang aku garis bawah ini adalah bayi diletakkan di dekat benda dingin meskipun tidak bersentuhan langsung. Kalau konduksi kan bayi diletakkan di atas benda yang lebih dingin. Kalau ini diletakkan di dekat benda yang lebih dingin, teman-teman. Kalau evaporasi kan karena aliran udara ya, terpapar aliran udara. Kalau ini beda, radiasi adalah diletakkan di benda yang dingin meskipun tidak bersentuhan langsung. Apa sih, Kak, contohnya? Oke, kita lihat ya. Untuk contoh dari radiasi adalah bayi diletakkan di dekat dinding keramik ya teman-teman. Misalnya bayi di VK, terus dindingnya tuh dingin gitu ya. Kemudian bayinya akan mengalami mekanisme kehilangan panas secara radiasi karena dekat di benda yang lebih dingin, yaitu dinding keramik itu misalnya ya. Kemudian selanjutnya ada bayi diletakkan dekat tempat tidur yang ada besinya, contohnya bed. Kan biasanya di VK itu kan bednya, teman-teman yang pernah praktik di rumah sakit atau mungkin di puskesmas ya, untuk bednya kan kayak ujungnya tuh ada besinya gitu ya teman-teman. Jadi si bayi itu bisa mengalami kehilangan panas secara radiasi seperti itu. Gampang ya teman-teman sampai sini ya, insya Allah paham. Udah ke soal nih. Oke, aku ulas sedikit ya teman-teman sebelum ke soal. Jadi untuk evaporasi ini adalah adanya cairan di tubuh bayi ya. Kemudian kalau konduksi si bayi ini bersentuhan langsung ya antara bayi dengan benda yang lebih dingin. Untuk konveksi adalah bayi terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin. Kemudian untuk radiasi adalah bayi itu diletakkan didekatkan atau diletakkan di dekat ya teman-teman, di dekat benda dengan benda yang dingin gitu ya teman-teman, meskipun tidak bersentuhan langsung. Oke, sampai sini paham ya teman-teman untuk perbedaannya. Oke, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke soalnya. Oke, sebelumnya buat teman-teman bisa di skip dulu videonya, kemudian teman-teman coba kerjakan ya teman-teman. Oke, langsung ke soalnya. Seperti yang aku bilang, kalau kita lagi ngerjain soal,
misalnya ukom kan banyak banget, nggak mungkin kita baca pelan, tapi kalau ada waktu nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ragu gitu ya, triknya adalah kita baca dulu soalnya, kemudian kalau misalnya pernyataannya atau datanya ini banyak banget, kita scanning aja ya teman-teman. Oke, langsung kita baca soalnya. Kalau ini mah sedikit ya, jadi nggak apa-apa. Apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? Oke, untuk soalnya adalah seorang bayi laki-laki lahir normal 1 jam yang lalu di praktik bidan mandiri atau praktik mandiri bidan. Oke, sama aja. Berat badannya adalah 3.400 gram. Bayi tersebut ditidurkan di dekat jendela. Apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? Nah, ini adalah si bayi ditidurkan di dekat jendela, teman-teman. Nah, kalau diletakkan di dekat jendela, termasuk apa sih? Oke, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Untuk yang opsi A, konduksi. Konduksi itu kan bayi diletakkan atau bersentuhan langsung dengan benda yang dingin. Berarti ini bukan ya opsi A ya, teman-teman. Kita coret. Kemudian yang B, radiasi. Radiasi itu bayi ada kehilangan panas ya, karena bayi diletakkan di dekat benda dingin meskipun tidak bersentuhan langsung. Nah, ini kan jendela itu kan maksudnya adanya aliran udara ya, teman-teman, bukan benda gitu ya, teman-teman. Berarti untuk opsi B bukan. Kemudian untuk opsi C, evaporasi. Evaporasi adalah karena adanya cairan di tubuh bayi yang si bidan ya mungkin tidak sempurna atau tidak benar dalam mengeringkan tubuh bayi. Berarti yang C bukan ya, teman-teman. Untuk yang opsi D, konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah ketika bayi kehilangan panas akibat terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin. Nah, di sini kan konteksnya karena bayi diletakkan di dekat jendela yang terbuka. Karena itu akan terpapar adanya aliran udara sehingga bayi akan mengalami kehilangan panas. Berarti opsi yang benar adalah yang D, gitu ya, teman-teman. Kemudian yang E adalah hipotermi. Hipotermi ini kan ketika bayi sudah kehilangan panas akan mengalami hipotermi. Ini opsi E bukan jawaban yang dimaksud ya, teman-teman. Oke, karena yang ditanyakan adalah mekanisme kehilangan panasnya ya, bukan akibatnya. Gitu. Jadi opsi E bukan, berarti jawabannya adalah yang D. Gampang banget ya, teman-teman. Kemudian soal selanjutnya. Oke, langsung kita baca ke soalnya. Dari kasus tersebut, apa jenis mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada bayi? Oke, kita baca. Bayi Nyonya Z lahir di puskesmas 1 jam yang lalu. Bidan kemudian menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan tanpa diberi alas di atasnya. Setelah ditimbang, kulit bayi tiba-tiba terlihat pucat dan setelah diperiksa, suhu bayi menjadi 34 derajat Celcius. Dari kasus tersebut, apa jenis mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada bayi? Oke, kita udah tahu lah ya, teman-teman. Kata-kata yang menyinggung dari mekanisme apa sih yang dimaksud di soal ini? Oke, di sini ada bidan kemudian menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan tanpa diberi alas di atasnya. Apa tadi, teman-teman, kalau si bayi bersentuhan langsung dengan benda yang lebih dingin? Jelas banget ya, teman-teman, adalah mekanisme kehilangan panas secara konduksi. Gitu. Yang D. Kita bahas deh dari opsi yang A. Opsi yang A, evaporasi. Evaporasi adanya cairan di tubuh bayi karena mengeringkannya tidak sempurna atau tidak benar. Berarti opsi A bukan. Untuk yang B, radiasi. Radiasi adalah ketika bayi diletakkan di dekat benda yang lebih dingin ya, teman-teman, walaupun tidak bersentuhan langsung. Berarti bukan. Untuk yang C, konveksi. Konveksi adalah bayi terpapar aliran udara yang lebih dingin, misalnya terkena udara dingin dari AC, kipas, karena diletakkan di dekat jendela gitu ya, teman-teman. Berarti yang opsi C itu bukan. Berarti jawaban yang benar adalah opsi D. Gampang banget ya, teman-teman. Oke. Nah, udah di slide terakhir. Jadi akan aku ulas lagi ya buat contohnya aja buat teman-teman biar makin hafal, makin paham gitu ya, teman-teman. Jadi
Ketika bayi tidak dikeringkan dengan benar saat lahir, terlalu cepat dimandikan, bayi buang air kecil dan tidak segera diganti, ini masuk ke evaporasi karena ada cairan di tubuh bayi yang tidak dikeringkan dengan sempurna. Kemudian penguapan cairan ketuban ini juga termasuk ke evaporasi. Kemudian selanjutnya, bayi ditimbang di atas timbangan, meja atau tempat tidur yang tidak diberi alas. Ini masuk ke konduksi karena si bayi bersentuhan langsung ya dengan benda yang lebih dingin. Kemudian ada lagi bayi terkena udara dingin dari AC, kipas, kemudian diletakkan di dekat jendela yang terbuka ya teman-teman, sehingga akan ada aliran udara yang lebih dingin sehingga bayi akan kehilangan panas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada lagi bayi diletakkan di dekat dinding keramik atau besi pada ujung ini ya teman-teman, bed ya, pada ketika ibu dirawat ya, atau di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya teman-teman, yang bednya ada besinya. Nah ini bayi bisa mengalami kehilangan panas secara radiasi karena diletakkan di dekat benda yang lebih dingin meskipun tidak bersentuhan langsung. Nah gampang banget ya cara identifikasinya. Oke, ini udah di slide terakhir. Aku cuma mau nyampein buat teman-teman, kalau misalnya aku cepetan atau terlalu lambat ketika menjelaskan ya, teman-teman boleh kok kasih saran di bawah ya teman-teman. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen request materi apa, bisa banget komen di bawah atau bisa DM aku ya, atau komen di TikTok aku juga boleh. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya teman-teman harus selalu semangat, selalu berpikir positif. Insya Allah kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah belajar semaksimal mungkin, insya Allah nggak ada usaha yang akan mengkhianati hasil kalau kita tekun, rajin, dan yakin sama Allah. Atau mungkin yang teman-teman yang agamanya lain ya, kita pasrahkan pada Tuhan. Kita sudah berusaha, nanti hasilnya kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah putus asa, tetap terus belajar. Oke. Semoga aku doain buat teman-teman yang mau ukom, mau ujian, selalu dimudahkan ya, lolos. Udahlah sekali aja gitu ya teman-teman, jangan sampai ada yang ngulang gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, sebelum aku tutup jangan lupa like, comment, share, and subscribe, jangan lupa ya. Terus jangan lupa juga follow dan like ya untuk Instagram maupun TikTok aku, biar aku nih lebih semangat nih buat bikin konten video buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.